Selamat pagi anakku yang ada di rumah, mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat. Kita berjumpa lagi pembelajaran daring atau online. Sekarang kita masuk dengan tema kerjasama dalam keragaman. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai kerjasama dalam keragaman. Sekarang kelanjutannya muatan PPKN. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Nah, kerjasama memiliki banyak manfaat. 1. Meringankan pekerjaan pasti. Ya, pekerjaan berat menjadi ringan. 2. Membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. 3. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan serta memupuk rasa tolong menolong. Banyak lagi manfaat kerjasama yang sudah kita pelajari, yaitu menciptakan kerukunan, ya, kemudian menambah teman, kemudian menambah pengetahuan. Itulah beberapa contoh manfaat kerjasama. Nah, kerjasama yang dilakukan di sekolah sudah kita bahas sebelumnya. Apa itu kerjasama contohnya yang dilakukan di sekolah? Yaitu contoh piket kelas atau kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, ya. Harus kita semangat untuk mengerjakan pekerjaan itu supaya lingkungan sekolah kita bersih. Apalagi bentuk-bentuk kerjasama yang ada di sekolah atau di kelas lah dulu, khususnya di kelas, yaitu piket kelas, ya. Piket kelas. Nah, piket kelas itu merupakan salah satu kegiatan kerjasama yang dilaksanakan di kelas, ya. Piket kelas adalah kegiatan membersihkan ruangan kelas yang dilakukan setiap hari. Tidak mungkin satu siswa aja yang membersihkannya, karena di dalam kelas itu pasti lebih dari beberapa orang. Jadi harus kompak, harus semangat mengerjakan piket kelas itu supaya kelasnya cepat selesai. Jadi siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk melaksanakan piket kelas. Tidak ada yang tidak piket kelas. Supaya bersih kelasnya itu haruslah kita bekerja sama untuk membersihkannya. Jadi lebih bersihlah dia kalau kita sudah kerja sama, lebih cepat dia selesainya. Waktu yang diperlukan tidak lama lagi. Nah, kita bisa melatih kerjasama di situ di dalam piket kelas, ya. Nah, yang kedua, apalagi bentuk-bentuk kerjasama di kelas yang apa? Pasti dua lagi. Yang kedua yaitu mengumpulkan sumbangan, ya. Kalau kita di sekolah Katolik ada namanya itu APP, aksi pembangunan, ya. Aksi puasa pembangunan. Ada itu APP, ya. Jadi kita mengumpulkannya itu sekitar mau Paskah. Kita pasti disuruh sumbang kita bagi orang yang membutuhkan, ya. Contoh itu ada musibah, teman kita kena musibah jauh-jauh lah, ya. Ada rumahnya yang kebakaran, pasti kita akan membantu mereka, ya, memberi sumbangan yang semampu kita, baik dia material ataupun dengan spiritual, ya, doa. Nah, itu adalah contoh juga dalam bentuk kerjasama di kelas, memberikan sumbangan. Anak-anakku sudah dididik dari sekarang untuk memberi sumbangan, membantu orang yang membutuhkan, ya. Boleh uang, boleh makanan. Nah, kemudian yang ketiga contoh yang di sekolah yaitu mengerjakan tugas kelompok, atau kita kan di sekolah kan ada diskusi, ya, ada kelompok-kelompoknya. Jadi kalau mengerjakan tugas kelompok, ya harus dikerjakan bekerja sama, ya, harus kompak, jangan satu diam, yang satu lagi bekerja keras. Atau ada yang beberapa orang cerita temannya mengerjakan sendiri, itu namanya bukan kerja sama. Nah, jadi waktu diskusi juga harus bekerja sama atau membuat prakarya atau hasil diskusi yang harus dipresentasikan di depan kelas. Pertanyaan, apakah dalam saat ujian perlu kerjasama? Apa perlu? Tentu tidak, anakku. Itu harus kerja sendiri, ya. Ingat, tidak boleh kerja sama di dalam
ujian. Ingat itu, tidak semuanya butuh kerjasama. Di dalam saat ujian tidak boleh bekerja sama, harus hasil sendiri. Kalau bekerja sama tidak ujian namanya itu, tapi belajar diskusi. Nah, mudah-mudahan anakku paham mengenai bentuk-bentuk kerjasama di kelas serta manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Nah, itulah sekalian catatan untuk kita pagi hari ini anak-anak. Nanti Ibu fotokan lagi latihannya. Selamat belajar.